Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini balik lagi ke NN Family Setiawan Channel. Jadi minggu lalu nih, bukan minggu lalu sih, beberapa hari yang lalu kita posting tentang perjalanan keluarga Setiawan ke Bali. Nah, waktu itu banyak sekali teman-teman yang nanyain nih gimana tips dan masukannya kalau kita mau mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Bali untuk liburan, tapi via darat ya, karena kalau untuk masa sekarang ini perjalanan ke Jakarta ke Bali kalau menggunakan jalur udara tentunya agak sedikit ekspensif. Kenapa? Karena selain biaya penerbangan juga ada tes yang harus dilakukan, yaitu tes rapid, karena saat ini masih dalam kondisi corona. Jadi teman-teman banyak sekali yang pengen perjalanan Jakarta-Bali itu dilakukan secara darat. Selain satu, lebih murah. Kedua, tentunya dengan menggunakan mobil pribadi akan lebih jauh lebih safe, karena mengurangi kita bertemu atau bersinggungan dengan khalayak ramai. Jadi intinya sih dalam masa corona ini selain harus mencari hiburan yang lebih murah, kemudian juga harus lebih safe untuk keluarga kita. Jadi kita akan mulai aja untuk tips dan trik bagaimana perjalanan dari Jakarta ke Bali via darat. Yang pertama adalah kita harus melakukan pengecekan mobil terlebih dahulu. Kita lihat videonya ya. Nah, setelah tadi ada tips yang pertama, setelah kendaraan kalian itu sudah siap, sudah dalam kondisi yang performanya sudah minimal dipastikan baik, maka untuk tips yang kedua adalah terkadang kalau saya pribadi ketika perjalanan kemarin, saya kebetulan mengajak anak yang masih usia sekitar 3-4 tahun. Jadi saya lebih memilih untuk tips yang kedua adalah melakukan perjalanan, yaitu ketika di malam hari. Apa tujuannya? Satu, jelas jalanan lebih lengang. Kemudian untuk waktu tidur anak itu sangat tetap terjaga. Jadi ketika perjalanan jauh, anak tetap tidak rewel karena selama perjalanan dia bertepatan dengan waktu tidurnya. Jadi tips yang kedua adalah perjalanan dilakukan pada malam hari. Sebelum saya lanjut ke tips yang nomor 3, saya mau sedikit ulas bahwasanya kenapa saya lebih memilih perjalanan di malam hari. Karena bagi saya sendiri, biasanya untuk anak-anak, bukan hanya anak-anak, termasuk yang dewasa, itu kalau perjalanannya cukup panjang, yang hampir memakan waktu di atas 9-10 jam, itu biasanya akan merasa boring. Jadi kalau kita lakukan perjalanan di malam hari, paling tidak mereka akan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam tidur. Jadi akan bersamaan dengan waktu tidur mereka. Jadi itu salah satu kelebihan yang kemarin sudah kita bahas. Namun selain itu, untuk perjalanan dari Jakarta ke Bali
itu perjalanan malam itu sangat menguntungkan juga kalau buat teman-teman yang memang berencana ingin melakukan perjalanan langsung dari Jakarta langsung ke Bali. Dengan perhitungan kecepatan rata-rata antara 80 km per jam, saya rasa untuk perjalanan darat itu kalian akan masuk di daerah Situ Bondo yang notabene ada hutan baluran, itu bisa dicapai dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 jam. Artinya kalau kita berangkat malam hari, maka kita akan tiba di daerah tersebut itu sekitar siang atau sore hari. Jadi masih aman untuk teman-teman yang melakukan perjalanan start dari malam hari. Berbeda kalau kita berangkat di esok hari. Artinya kita akan masuk di daerah hutan tersebut sekitar malam hari. Jadi cukup riskan menurut saya pribadi kalau di posisi yang agak gelap, kemudian di malam hari kita berada di dalam hutan. Untuk tips yang ketiga, bagi saya tips yang ketiga adalah yang paling penting adalah membuat mobil itu senyaman mungkin. Nah, kita bisa lihat videonya di sini. Tips nomor 5 adalah ketika dalam perjalanan jarak jauh, faktor yang paling utama membuat perjalanan itu tetap asik adalah faktor kesehatan. Jadi saya biasa menjaga kesehatan maupun stamina sebelum saya mulai perjalanan jarak jauh. Seminggu atau 3 hari sebelum perjalanan, saya dan juga keluarga tentunya mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan selama perjalanan pula biasanya kami membawa obat-obat yang sekiranya kita perlukan di perjalanan seperti minyak kayu putih, tolak angin, kemudian obat anak seperti untuk batuk, pilek, dan demam. Jadi tips nomor 5 adalah menjaga kesehatan supaya tetap prima dan jangan lupa bawa obat-obatan. Oke, 5 tips sudah kita bagikan tadi. Untuk tips yang keenam, kita akan berbicara tentang budget. Karena sebuah perjalanan akan terasa sangat nyaman dan tenang kalau budget itu sudah kita perkirakan sejak awal. Untuk saya pribadi, budget itu kita bedakan menjadi 2. Satu adalah budget yang wajib, yang kedua adalah budget yang sunnah. Nah, untuk yang sunnah ini kita akan tidak bahas di dalam video kali ini, karena untuk sunnah itu memang kembali lagi kepada si traveler. Kenapa? Karena budget sunnah itu ada seperti contoh hotel, makan, yang tentunya budget-budget ini bisa kembali ke pilihan masing-masing dari si traveler. Nah, untuk budget yang wajib itu ada yang perlu kita keluarkan dan kita perhitungkan sedari awal. Dan itu wajib dikeluarkan dan sifatnya adalah sudah pasti. Apa aja budget yang wajib? Kita bisa lihat video berikut ini. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips yang sudah kita ulas, mulai dari persiapan mobil, kemudian persiapan dari pengemudi, kemudian
hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam rangka menjaga kesehatan, kenyamanan, dan termasuk juga tentang perkiraan biaya antara Jakarta menuju ke Bali. Sebagai tips yang paling terakhir adalah hanya 2 menurut saya pribadi. Pertama adalah yakin, yang kedua adalah fokus. Dengan yakin, maka perjalanan akan terlaksana, dan dengan fokus, maka perjalanan akan lebih menyenangkan. Happy traveling dan selamat berlibur teman-teman. Sampai ketemu di vlog yang lain. Dadah!